Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman thaqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Halaman 15 bab iradah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fid darin amin. Wal iradatu wal iradatu wal iradatu dan sifat ma'ani yang kedua yang wajib bagi dan Allah Subhanahu wa taala, itu kita harus meyakini bahwa Allah itu wajib bersifat iradah. Apa arti iradah? Secara bahasa iradah itu artinya berkehendak, menghendaki. Tapi dalam istilah tauhid, iradah itu artinya menentukan. Ta'rifnya begini. Iradah itu adalah sifatun wujudiyatun atau maujudatun qaimatun bidzatihi ta'ala, yang tetap pada zat Allah. Jadi sifat yang ada yang tetap pada zat Allah, tukhassisu ba'dal asya, yang menentukan atau sifat tersebut akan sebagian perkara, atau yukhassisu bihal asya, yang menentukan dengan sifat tersebut akan perkara mungkin. Itu pengertian sifat iradah. Jadi sifat iradah mah sifat wujudi, artinya wujudi. Andai kita dibukakan hijab, kita ngelihat akan iradah Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Allah itu mempunyai sifat iradah. Ada sifatnya kelihatan, kalau dibukakan hijab kita bisa melihat. Fungsi sifat iradah itu adalah mentaksis. Artinya mentaksis, menentukan satu perkara. Itu namanya iradah. Jadi sebelum adanya makhluk belum dicipta sama Allah. Allah itu sudah merancang, sudah menentukan bakal ada makhluk, bakal ada bumi, bakal ada orang yang namanya Zaid, bakal ada makhluk dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Itu sudah ditentukan. Kalau dalam proyekmu udah ada set plan-nya, rancangannya gimana, baru setelah itu dieksekusi. Nah, sebelum Allah ciptakan nih secara gambaran akal, padahal Allah nggak perlu begitu, kun fayakun langsung jadi. Ini yang buat dipaham, sebelum adanya sesuatu diiradah dulu, ditentukan. Tadinya nggak ada sama sekali 100%, ada mahad, tidak ada sama sekali, total nggak ada makhluk. Kemudian antara ada dan tiada nih dipilih ada. Itu namanya takhsis, itu namanya iradah bahasa Arabnya. Jadi awalnya nggak ada makhluk, nggak ada. Kita belum ada, bumi belum ada, langit belum ada. Tapi ketentuan kita nih ditentukan sudah. Kayak orang mau bikin baju. Bikin baju itu polanya dibikin dulu apa langsung dijahit? Bikin pola dulu, ya. Dibikin ukurannya berapa,
diukur semua badannya. Ukurannya apa ini? Z, baru nemu ukuran Z. Biasanya ukuran L, M, S, XL, ini kok sampai Z, berarti super jumbo. Misal ini ya, diukur tangannya, semua badannya, lingkar dadanya, lingkar perutnya, semua begitu. Pas diukur, semuanya udah diukur, nanti dikejar polanya. Begini. Pas dijahit, itu namanya aksi. Aksi itu disebut kudrat. Kalau dirancangnya, bentar ukurannya, itu namanya irodah. Begitu gambarannya. Nggak mungkin langsung mau bikin baju langsung dibikin. Ini jadi nggak bisa, harus dipola dulu. Kita ini makhluk nih. Allah pun begitu, tapi bagi Allah mah nggak perlu waktu dan nggak ada jeda antara irodah dan kudrat. Begitu ya. Bagi Allah mah bisa aja langsung irodah langsung kudrat. Kalau kita kan butuh waktu, butuh proses. Nah, jadi antara ada dan tiada awalnya 50-50. Mungkin ada, mungkin tiada. Barang mungkin. Kemudian dipilih ada, berarti yang hilang tiada. Jadi yang menang ada, akhirnya diciptakan. Kayak orang gini, ada seorang perempuan, dipilihkan nama emak babanya, Nintong, Nineng, ada 2 calon. Calon apa, Pak? Calon RT? Enggak, buat ente misal. Sebelum salah satunya dipilih, ini masih 50-50. Antara iya sama si A. Kalau sama A berarti B enggak. Kalau B jadi berarti A enggak mungkin dipilih dua-duanya. Nah, ketika belum dipilih, ini masih mungkin iya, mungkin tidak. Semuanya masih mungkin. Ketika dipilih, kata calon perempuannya, ya udah saya milih C. Misalnya, ini 2 doang, A, B, C lagi, nggak ada ya. Misal milih A, berarti yang kagak dipilih B. B lenyap, sono pulang. Yang A maju. Siapin dodolnya semuanya. Yang A udah dipilih. Nah, sebelum makhluk ini diadakan, antara ada dan tiada itu masih 50-50. Udah ditarjih nih, udah dipilih nih. Tapi ada dan tiadanya masih 50. Kemudian dipilihlah, ditentukan yang ada. Ditentukan, diadakan. Ini namanya iradah. Dan semua ketentuan makhluk nih, mau rizkinya, mau jodohnya, mau mautnya, mau bentuk wajahnya, semua sudah digambar sama Allah. Sudah ditentukan. Misalkan kita nih terlahir nih satu-satu, celek, di Betawi, di Sunda, di Jawa, di Medan, di Batak, di Kalimantan, di Sumatera dan lain sebagainya. Itu sudah ketentuan Allah. Lahir dari rahim siapa kita nggak bisa milih. Kalau boleh milih, kita memilih jadi anaknya Ratu Diana kali, Ratu Elizabeth. Berhubung kita nggak bisa milih dan semua itu sudah menjadi ketentuan Allah, maka syukuri nikmat orang tua. Kita nggak bisa milih orang tuanya fulan nggak bisa. Kita terlahir itu udah ketentuan Allah, maka harus bersyukur. Jalan hidup di dunia ini kita lewat rahim orang tua. Jangan ngomel-ngomelin, oh dasar orang tua begini-begini, saya malu banget punya orang tua begini. Jangan. Emang kita ditentukan lahirnya lewat orang tua, dan orang tuanya nggak bisa milih. Oh saya milih aja kayak Rafathar lah, kagak bisa. Emang orang tuanya udah itu, ya udah. Nah, itu semua sudah diiradah. Jauh sebelum diciptakan langit dan bumi, kata Nabi, innallaha kataba maqadiral khalqi qabla ayyakhluqas samawati wal ardi khamsina. Allah ini sudah menentukan, sudah mencatat ketetapan makhluk nih, termasuk diri kita. Semua udah ada ketetapannya. Makan, minum, tidur, kenyang, lapar, hidup, mati, mau rezekinya berapa, takarannya udah dicatat. Masing-masing kita punya ketentuan dan tidak akan ketukar.
jodohnya siapa, nggak bakal ketukar. Jangan khawatir. Semua ada pasangannya. Semua udah ada rezeki pasangannya siapa. Terus jodohnya siapa, ngejar dua-duanya. Begitu. Dan kalau ketentuan Allah mau nolak kayak gimana juga tetap aja jadi. Kita ogah nih dikasih, misalkan kita rezekinya 100.000 hari ini masuk, kita nolak nih, ogah tetap aja dapat. Jadi rezeki itu andai kita nolak pun kalau emang ketentuan kita maka sampai. Sebaliknya kalau bukan ketentuan kita dan emang tidak diirodah dulunya, dikejar kayak gimana gak bakal nyampe. Tuh irodah tuh. Jadi kita hidup nih ngikutin irodah, kudrat irodat Allah. Jadi kita hidup ini, kita ada di alam dunia, bahkan semua makhluk adanya itu sesuai dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Beres kalau gitu mah. Jadi kalau kita dicaci nih, dicaci atau kena ujian, disakitin, diganggu, nggak dibikin kagak enak. Emang kita bisa milih? Kalau bisa milih, kita pengen hidupnya enak terus, bener nggak? Pengennya makan enak, tidur, makan, kagak kerja, kagak ada penyakit. Tapi kalau hidupnya begitu terus, terlalu enak, jadi males. Kagak ada pikirannya nanti. Ngapain kerja, duit udah numpuk ini, begitu nanti. Ya, jadi apa yang Allah sudah tentuin ini indah ternyata. Ditentuin sakit, biar dia nyari tukang urut. Jadi ketemu tuh, kenal sama tukang urut, nyari tukang sembur. Jadi udah ketentuan Allah nih paling indah udah. Ada hujan, ada panas. Yang jualan jas hujan pengen hujan biar laku. Yang jualan payung biar hujan. Yang jualan bakso kan enak tuh, anget-anget. Kalau yang jualan es pengennya panas apa hujan? Nah, perang doa nih. Kata yang jualan es, ya Allah, mudah-mudahan laku esnya. Berarti kan pengen panas. Yang jualan es, yang jualan jas hujan biar hujan mulu. Perang doa, akhirnya petir mulu, jedar jeder. Kalaulah semua kita hidup nih sesuai dengan keinginan kita, nggak ada yang beres. Nggak ada yang beres. Gitu. Kata mama, kalau boleh milih mah kita milih space-nya yang spek Amitabh Bachchan kali suaminya, ya kan? Berhubung kita nggak bisa ngelak, emang jodohnya, ya udahlah jodohnya dia. Begitu. Sama. Yang laki juga kalau boleh milih mah space-nya seperti spek Maduri atau siapa? Pokoknya yang cakep-cakep dah. Karisna Kapur. Apa Kapur tulis? Gitu. Kalau milih mah pengen yang cakep, tapi berhubung ketentuan ini Allah yang nentuin, gak bisa ngelak. Jadi kalau kita hidup sesuai keinginan kita, kayaknya gak ada yang beres. Buktinya apa? Ada orang pengen banget begini-begini, ternyata nggak jadi, ternyata nggak bisa. Bener kan? Mentok sama ketetapan Allah, sama takdir. Takdir mah jangan dilawan, jangan ditentang takdir mah. Itu takdir jangan dilawan. Itu ya, takdir jangan dilawan. Kalau emang udah nggak bisa, jangan maksain. Karena semua itu berjalan dengan kudrat iradat. Tapi kalau kita berjalan dengan kudrat iradat Allah, enak hidup. Ikutin aja. Selagi itu baik, selagi itu nggak maksiat, selagi itu bukan ketentuan yang kufur atau maksiat, ikutin. Tapi kalau yang itu kita juga udah berlindung, ya Allah jangan sampai maksiat, jangan sampai kufur. Tapi kalau udah terjadi, ya udah itu emang ketentuannya. Kayak kita udah mandi nih, pagi-pagi bangun jam 3 mandi, pakai wangi-wangian mau berangkat kerja. Pengennya kita enggak nginjek tai ayam kaki kita. Pengennya nggak kepleset, pengennya tapi pas keluar pintu, keluar gerbang, injek tai ayam sampai pincang. Ya orang orang injek tai ayam pasti pincang. Ah, iya kan? Oh hebat tuh kan?
Udah mandi rapi. Siapa yang mau? Emang ada sengaja? Tai ayam kita injak aja lah. Kagak ada. Tapi terjadilah apa yang terjadi. Nggak bisa ngelak. Nggak bisa ngelak kan? Kagak bisa. Maka dari itu kita apa fungsinya kita ngaji tauhid sifat iradah? Kalau terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau keinginan kita tidak dipenuhi sama Allah, jangan sedih. Itulah iradat Allah, berarti Allah nggak berkehendak terjadi. Kalau Allah berkehendak terjadi, mah pasti terjadi. Masya makan wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah iradahin terjadi. Apa yang tidak Allah iradahin tidak terjadi. Misal ada nih ngebesan, tiba-tiba pas sudah nyampe rumahnya ditolak, gak jadi. Kalau kagak ngaji tauhid ngadat nggak? Ngadat. Udah bikin uli, bikin dodol, bikin kue kue khas Betawi, udah dibawain, tahu-tahu ditolak. Coba perasaan kita gimana? Udah bawa ditolak, sakit ya. Kalau kita nggak dididik tauhid pasti ngereog, sakit hati. Tapi kalau udah ngaji tauhid, ya emang belum jodoh, emang belum diirodah atau tidak diirodah. Ya udah mungkin ini jalan yang terbaik. Pulang, enak hati. Coba kalau sakit hati, yang sakit siapa? Kalau kita sakit hati sama orang, yang sakit siapa? Kita sendiri. Maka ngapain kita nyakitin diri sendiri? Gak usah, kalau emang kagak enak pulang. Pulang. Gitu. Ya, pulang. Wah, emang kagak punya pikiran apa kan? Kagak. Kita nggak usah nyakitin diri sendiri dengan cara sakit. Kesel wajar manusiawi namanya kita. Tapi dijadikan benda menjadi hati kotor, terus bermusuhan, putus silaturahim, itu kagak baik. Ya udah kalau emang gak jadi sebagaimana kita datang baik-baik, pulang juga baik-baik. Begitu. Nu ada titipan apa? Bom. Gitu ya. Maksudnya mah deterjen gitu. Bukan bom asli. Gitu ya. Jadi udah pulang. Kita disakitin ya sama orang. Pasti namanya manusia ketika disentuh hatinya itu perasaannya sakit, tapi jangan lama-lama. Udah ya sejam lah paling lama. Gitu. Hah? Kenapa? Susah. Kalau kita ngaji tauhid, latihan nih. Jangan berlarut. Kita sendiri yang sakit, makan kagak enak, tidur gak enak. Benar kan? Jadi emang berat, Bu. Ngaji tauhid itu beratnya bukan di teori atau memahami, tapi praktek. Kalau orang kagak mempraktekkan tauhid, emang berat. Tapi kalau udah jadi praktek, cuma senyum doang. Jadi masalah besar itu takutnya sama senyuman. Takut sama orang yang ketika ada masalah dia senyum. Itu paling takut masalah. Tapi jangan keterusan senyum-senyum, kayak kesurupan ini. Jadi segede apapun masalahnya, balik lagi ke Allah. Yang gak lepas dari kudrat iradat Allah. Tuh kalau udah begitu, udah gak usah sedih, gak usah nangis, gitu ya. Dia balik semua balik, gitu. Gak apa-apa. Makasih atas penolakannya, gitu. Barangkali ini yang terbaik buat kita. Gitu top tuh, dia juga kaget dia. Nanti pas udah begitu pasti dia ngejar. Gak jadi ditolak. Tuh, kenapa? Dia nggak enak ditolak, bukannya sakit hati malam baik. Udah kuenya nggak apa-apa, saya karena udah niat sodako saya sodakoin. Coba ditolak masih sodako, disakitin masih sodako, keren nggak? Gitu, ngaji tauhid. Kalau sudah ngaji tauhid, jangan kena sama orang baik, sama orang yang jahat sama kita mampu berbuat baik. Ini yang berat. Umumnya orang nyakitin kita pengen tampol baik ya kan? Tapi kalau udah ngaji tauhid mah enggak. Saya paling megang-megang pipi doang. Sini gitu ya. Dilus-lus doang udah. Tahan balik.
Jadi indahnya ngaji tauhid itu kita punya kontrol, punya rem kita di dalam hidup, nggak gampang nyalain orang, nggak gampang nyalain diri sendiri, nggak gampang apa gua ini agak layak, nggak, jangan begitu, semua udah ketetapan Allah. Apa begini, walaupun yang lain kadang kagak terima, yang palang pintu tuh udah mau nyabut golok ya, ini mah bener-bener berantem ini palang pintunya, udah jangan, udah ya pulang pulang gitu ya, pulang aja begitu, diterima dengan lapang dada. Kalau emang jadi ketentuannya menjadi, tapi kalau bukan mau maksa kayak gimana juga nggak bisa. Mau bawa roti buaya dinosaurus kagak bakal berubah keadaan. Balik. Itu iradah. Kita ngaji tauhid itu yang berat di praktek, bukan di ngaji. Emang tauhid mengajinya aja ribet, prakteknya itu lawannya diri sendiri soalnya. Jadi meraktekin tauhid. Tauhid ilmu rasa, tauhid ilmu praktek. Kalau belum dipraktekin kagak kagak nikmat. Kayak orang tahu nggak rujak nanas jambu, tahu nggak? Kalau yang kagak tahu apa tuh rujak, wah ente mau kagak ngerasain rujak, enak, ada yang dibebek, ada yang dicocol, make eh make apa? Pakai sambal, pokoknya pakai asem, sambalnya itu pokoknya begitu dah. Kalau yang kagak tahu mah kagak ngerti, tapi kalau yang tahu, oh iya rasanya enak, mantep. Sama orang ngaji tauhid nerangin tentang kudrat, tentang iradat, kalau dianya tidak mempraktekkan terlebih dahulu, tidak nikmat. Tapi kalau sudah mempraktekkan, masya Allah, iya ya. Semua yang terjadi ini kehendak Allah, ada yang baik, ada yang buruk. Kita sama semuanya, ada yang enak, ada yang kagak. Pengennya mah kita yang enak, tapi ada juga yang kagak enaknya kita dapat, kita alami. Dan itu tidak keluar dari ketentuan. Jangan begini, gara-gara ente nih, jangan. Jangan begitu, kalau orang bertauhid mah gak ada gara-gara. Emang sudah ketentuan Allah. Udah dia, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kalau dia nggak kuat, ya Allah beri aku kekuatan, beri aku kesabaran, ya Allah. Begitu. Kalau kita nggak kuat, beri aku redo terhadap qada-qadarmu ya Allah. Itu kalau ngaji tauhid mah, ngaji tauhid mah begitu. Praktek hidup, ngaji hidup tuh ngaji kehidupan. Tauhid itu praktek kehidupan. Ngerasain kagak punya duit, ngerasain kagak makan sehari, ngerasain kita susah. Kalau kita nggak dididik tauhid, nggak diarahin, kita bakal nyala-nyalain. Tapi kalau udah dididik tauhid, oh iya ya begini. Kalau udah lulus nih, udah lulus, maka semua masalah yang dihadapi nanti ke depan jadi enteng. Bukan nggak ada masalah, nggak ada bu orang hidup nggak punya masalah. Nggak ada orang hidup nggak punya masalah. Tanya siapa yang nggak punya masalah? Pasti ada. Misal emak curhat ke temennya, ini dah po, emang saya mau ngomong, belum ngomong udah nangis. Mau ngomong apa? Dibisikin belum ngomong udah teriak-teriak. Disangka masalahnya gede. Kata yang dibisikin, kata yang diajak bicara, sebenarnya sama, kita juga punya masalah. Jadi ya udah sama-sama nangis aja yuk bareng. Gitu. Jadi kagak ada orang tidak punya masalah. Nabi aja, seorang nabi kekasih Allah dikasih ujian. Kita apalagi umatnya yang res-resan rengginang. Pasti kita juga dapat masalah. Mau yang kecil masalahnya, mau yang sedang, mau yang gede, tergantung kadar keimanan. Semakin istiqomah di dalam jalan Allah, semakin gede ujiannya. Semakin besar kita itu pengen mencari ridha Allah, semakin besar. Kayak orang mau jadi PNS, luar biasa rebutan, ujiannya juga. Apalagi mau menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Tapi kalau sudah mampu melewati, minimal berdamai dengan masalah, berdamai dengan ujian, maka ke depan semua ujian jadi CS. Nah, udah biasa ini mah.
gitu. Kagak ketemu nasi saya ya udah biasa. Dulu waktu di pondok juga kagak makan seharian udah biasa gitu. Terus makannya pakai teri doang. Nah, di pondok makan pakai kangkung doang jadi. Tuh ya, di pondok mau pakai daun makan jadi ketimbang kagak ada lauk mah. Jadi apapun masalahnya jadi ringan kalau kita udah jadi praktek tauhidnya. Jadi apa yang kita dapat nih, ingat apa yang terjadi, apa yang udah didapat sama kita itu sudah ketentuan Allah. Kita ketemu jodohnya fulan, ketentuan Allah. Rezekinya sekian, ketentuan Allah. Sehat, sakit, ketentuan Allah. Duduk, ketentuan Allah. Bangun, semuanya sudah ketentuan Allah. Maka jangan ngeluh, jangan takut, jangan khawatir. Ada orang agak punya duit, takut banget. Ntar gimana? Wajar manusiawi, tapi jangan berlarut kayak orang kagak ngaji tauhid. Orang ngaji tauhid mah tenang aja. Tenang. Tenang walaupun sambil usaha tapi hati tenang. Orang kalau kalau kagak ngaji tauhid, iya usaha capek, hati gusar. Mana ini? Mana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Tapi kalau orang ngaji tauhid, jalanin terus usaha, tapi hati tetap yakin apa yang terjadi sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Dalilnya fa'alul lima yurid. Gitu ya. Allah itu melakukan bagi apa-apa yang Allah iradah. Jadi yang terjadi ini sudah iradah, Bu. Apapun terjadi udah iradah. Ibu-ibu hari ini dapat masalah apa? Banyak. Itu sudah menjadi iradah dari Allah. Gitu. Ada yang iya nih berantem sama tetangganya atau udah jangan berantem gitu ya, malah banting-banting panci lagi, jangan berantem, minta maaf. Apapun yang terjadi jangan saling menyalahkan, iya no salah begini begini, jangan. Ya semua terjadi sudah menjadi ketentuan Allah. Kalau kita udah nerima nih, udah yakin, oh iya ini udah yakin, kemudian kita terima dan menjalani yang menjadi ketentuan, maka hasilnya itu adalah ketenangan. Kan kita katanya pengen tenang, pengen gak Bu hidup tenang? Pengen kan? Refleksi jiwa. Jadi hidup nih kadang penat. Kerja seharian capek. Agak kerja juga capek. Diem doang nih capek. Terus ngelamun aja tiap hari kerjanya. Capek juga. Jadi hidup memang capek. Kadang pengen istirahat, pengen jalan-jalan ya kan? Ada yang pengen kanyer, pengen nyebur. Ada yang pengen ke gunung, adem, pas nyampe gunung mau kedinginan. Gitu ya. Macem-macem dah tuh. Tujuannya apa? Nyari apa itu? Nyari nyari tenang. Kagak ada Bu, nyari ketenangan di alam dunia mah kagak ada. Makanya kalau orang nikah sama si A, kenapa? Nyaman, pengen cari ketenangan, kedamaian. Dipastikan tidak akan dapat. Kenapa? Namanya rumah tangga enggak tenang-tenang, enggak nyaman selamanya, pasti ada cekcok. Kalau karena kenyamanan, maka bubar pasti. Oh karena cinta, cinta mah ada batasnya. Paling 4 bulan, paling setahun, paling 4 tahun, udah sono biasa jadinya. Kalau dasar cinta, nanti bubar. Terus bagaimana cara nikahnya? Satu, mematuhi perintah Allah. Kedua, pengen hidup bersama. Kalau hidup bersama emang nggak bicara tenang, nggak bicara, pokoknya hidup. Begitu, kalau karena cinta, dipastikan bakal berantem terus. Kalau orang nikah karena nyari ketenangan, dipastikan berantem. Karena orang nyari yang sesuatu yang tidak ada. Nyari sesuatu yang mustahil. Terus gimana kalau nikah kagak tenang, kagak tenteram? Nikahlah niat mencari ridho Allah. Wong wali-wali aja kadang berantem sama bininya. Apalagi kita yang bukan wali, bukan ulama, bukan orang soleh. Makanya
di dalam rumah tangga itu kita tidak nyari kesempurnaan, kita tidak nyari ketenangan, kita tadi apa? Tapi saling menyempurnakan, saling melengkapi. Kalau ada yang kurang, tolong tegur. Begitu baru tentrem. Nah, itu bicara iradah. Jadi iradah itu balik lagi. Iradah itu artinya menentukan. Artinya taksis itu tarjihu ba'dil amrain. Mentarjih, menguatkan sebagian dua perkara, itu namanya taksis. Jadi iradah mah taksis atau menentukan, dan tidak bakal ketukar. Gak mungkin kita ukurannya M dikasihnya L atau XL, gombrong. Atau sebaliknya, ukuran M dikasihnya S, jadi melentur kayak kue lupis, itu kayak lontong jadinya. Jadi semua itu sesuai dengan ukuran. Jadi semua itu sesuai dengan ukuran. Kita, kok saya rezekinya segini, ya ukuran kita segitu, nggak bisa nambah, nggak bisa kurang. Kok ini dia mah enak, emang dia membagiannya begitu, kagak bisa diiriin. Nggak bisa kita ngiri ama hidup orang, ama nikmat orang, kagak bisa. Mau ngiri kayak gimana, tetap aja milik orang, kagak bisa jadi milik. Itu iradah ya, biar jadi cahaya nih sifat iradah. Mati betul ya. Ini bekal hidup kita, Bu. Ngaji tauhid itu bekal hidup, cahaya hidup. Karena kalau kita tidak dibekali tauhid, hidup kita penuh dengan masalah, ruwet gitu ya. Mumet hidup tuh kalau nggak ngaji tauhid. Ketemu masalah, puyeng, ini masalah puyeng. Akhirnya stres. Ngaji tauhid itu obat stres. Gitu ya. Ngaji tauhid itu terapi jiwa. Wiridan saja kagak cukup. Ada orang kan minta wiridan, Pak Ustadz, biar saya tenangan dikit, dikasih wiridan malah makin kesurupan, makin tantrum. Karena wiridan waktu dibaca tenang, tapi habis wiridan kadang kumat lagi. Tapi kalau tauhid emang pakaian dipasang dia. Emang semestinya begitu. Tauhid mah ilmu praktek, ilmu nyata. Diuji begitu ya. Nah, ketika diuji itu lulus. Orang kalau diuji, kita mintanya selesai apa nambah, Bu? Selesai. Misal diuji sama Allah nih. Pengennya, ya Allah udah apa? Begitu. Apa? Ya Allah tambahin. Minta yang mana? Milih. Kalau nambah, umurnya nambah. Kalau minta selesai berarti udah tamat. Milih mana? Milih nambah. Jangan ada yang dipilih. Dua-duanya ogah katanya. Masalah itu kalau kita minta ya Allah kelarin, malah ditambah sama Allah. Kalau kita nggak terima sama masalah, ditambahin. Kita ampun-ampunan ya Allah, ya Allah ampun, malah ditambahin. Tambah lagi. Kayaknya masalah orang kelar-kelar. Kalau pengen masalah itu kelar, kita balik ke Allah. Ya Allah ampun, nyerah ya Allah. Saya serahin segalanya pada Engkau. Nah, ini yang saya mau kata Allah. Misal ibu-ibu ada pengen apa gitu, pengen kalung atau pengen tanah 1000 meter misal, tanahnya banyak suaminya tapi di pot. Jadi pengen banget, bang beli tanah apa, tanah banyak banget juga itu di pot. Bukan itu, beli tanah buat bikin rumah. Ya udah kita kerja bikin ini itu, bikin usaha pengen biar dapet tanah, tapi banyak ujiannya. Diuji sama Allah, diuji ntar ditipu, ntar lah di ini, ntar di itu, banyak ujiannya. Masa capek juga ya. Diuji lagi sama Allah. Kira-kira kita patah semangat apa enggak? Terusin apa mundur? Ini mau sedikit lagi nih, tanah mau kebayar nih.
Mundur apa terus? Terus ya. Pantang mundur. Terus usaha lagi, diuji lagi. Pas kita bisa ini insya Allah bisa. Terus banyak ujiannya, banyak rintangannya. Entahlah difitnah, entahlah ditipu, entahlah disakitin, entah gitu, ditinggalin teman-temannya, tinggalin pelanggan. Aduh, ujian mulu nih hidup. Kalau kita mengandalkan usaha kita, nih perhatikan. Kalau kita ngandelin otak kita, kalau kita ngandelin usaha kita, ujian itu tidak akan pernah selesai. Terus sama Allah tambahin. Wah kayaknya bisa, tambahin lagi sama Allah dari sisi sini. Wah terus, tambahin lagi sama Allah. Terus, sampai dia nyerah. Kalau nyerah dia udah ngos-ngosan, udah nafasnya rebok kemis, udah capek banget ya. Ya Allah saya pasrah ya Allah, terserah dah. Kalau emang jadi milik saya, kalau engkau udah takdirin jadi terserah engkau dah. Nah kalau sudah begitu tuh, kata Allah, dari dulu kemana aja, emang juga maunya saya nguji itu biar kamu kembali ke saya. Kalau udah kembali bahwa kamu tuh tidak mampu, saya yang maha mampu, kamu serahkan, biar saya yang tanganin. Kadang-kadang ketika udah nyerah, ya Allah pasrah, diem, nggak diopenin, nggak tahu-tahu jadi. Ada nggak yang kayak gitu? Kayak kita kehilangan barang nih, waktu dicari mah susah banget, nyari kacamata susah banget, mana kacamata? Pas sudah diem aja udah nyerah. Ternyata kacamatanya lagi dipakai. Ada yang kayak gitu? Nyari peniti, mana peniti? Jarum pentol, padahal jarum pentol ditaruh di rudung. Ada nggak yang kayak gitu? Nyari nggak ketemu-ketemu, giliran udah diam ketemu. Nah itu maksud Allah, ketika ente udah nyerah, pasrah, diam, tenang, baru Allah kasih. Tapi sebelum ente nyerah, ayo terus nantangin, terus sama Allah kasih, terus saja sampai dia nyerah. Ampun ya Allah, ampun. Tuh, kalau sudah nyerah, fa idza azamta fatawakal Allah. Bilang kau udah tekad bulat, tawakal. Kalau udah tawakal, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Terus di ayat lain, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa has. Siapa yang tawakal sama Allah, Allah yang nyukupin. Giliran dikejar-kejar mah, giliran kita usaha mah, giliran mati-matian kita pengen dapat, susah banget. Tapi giliran diem kita pergi malah dia nyamperin. Itu nyanyian Bung Iwan. Ya, ku kejar kau lari, ku diam kau menghampiri. Jadi kalau dikejar dia lari, kalau kita diam hampir. Itu teori tauhid sebenarnya. Orang yang sudah pasrah sama Allah, insya Allah ditanganin urusannya sama Allah. Semua kita punya yang cita-cita yang dikejar, punya harapan. Kalau punya harapan, usaha sudah, doa udah pasrah sama Allah. Kunci terakhir adalah pas. Kalau udah pas udah tinggalin, diem aja. Ntar juga kalau emang jadi milik kita datang, kalau enggak udah hilang. Begitu. Tuh makna irodah. Itu ada yang ditanya tentang irodah? Ah, ada pertanyaan? Enggak, dulu mungkin tadi prakteknya ngamalin pasrah itu gimana maksudnya? Kita ikhtiar maksimal, lalu Doa. bentuk pasrahan seperti apa gitu? Kayaknya belum nyambung kayak. Jadi kita misal ada project, misal ada satu project, diusahain tuh biar goal nih proyek. Ada tujuan, ada cita-cita biar tercapai. Diusahain. Itu syariat pertama diupayakan. Habis diupayakan, ya kita ngedoa, jangan sombong. Ngedoa minta sama Allah. Doa upaya. Habis itu baru serahin hasilnya. Kayak orang nanam padi. Orang nanam, ini syariatnya nih, ditanam. Habis itu yang numbuhin, yang membuat panen, yang bikin bagus dan nggak tahu nggak jadi enggaknya siapa yang tahu? Nggak tahu kan? Udah itu tawakal Allah, serahin. Tapi sambil dirawat, sambil dimaksimalin tuh. Nanti hasilnya Allah yang tahu. Itu tawakalnya, itu bentuk tawakal itu total kita serahin sama Allah. Jiwa raga kita jangan ngatur, itu maksudnya. Jangan kita mentargetkan begini. Sama Allah jangan main matematik.
matematik kita. Kadang matematik Allah beda. Jadi ya udah terserah Allah nanti. Entah nggak kecewa kalau udah pasrahin. Wah hasilnya nggak maksimal ya. Bukan kita yang kita mah cuma ngerawat, kita cuma usahain. Ternyata gitu. Kayak orang kita Gojek ya cari customer kan. Hari ini udah nongkrong di sini nyari titik ini udah. Hasilnya tawakal ala Allah. Usaha apa aja. Kayak orang mancing. Mancing tuh usahanya. Pan, terus beri pelet segala macam, tungguin. Apakah bisa nentuin hari ini dapat sekian? Belum tentu. Sarahin sama Allah. Jangan ngatur cara nyerahinnya, jangan kita menentukan. Jangan kita mendikte Allah. Jangan kita memaksa Allah untuk hasil yang maksimal. Karena Allah itu nggak demen kalau dipaksa-paksa. Allah nggak demen kalau hamba ini memaksa-maksa. Itu di hadis innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah tuh demen sama orang yang ngoyo di dalam berdoa. Artinya itu mah menunjukkan konsisten sama Allah, meminta tapi tidak memaksa dan tidak ngatur. Allah nggak demen diatur-atur tuh. Seolah-olah kayak aneh nggak tahu aja, kayak aneh ini dianggap kagak beres aja kerjaan saya. Kan semua udah rapi. Kerjaan Allah paling sempurna. Kalau kita ngatur Allah, ngoyo, nentuin, sama aja kita menganggap kinerja Allah tuh nggak maksimal. Bener nggak? Ya kan? Tapi kalau udah iya saya yakin Allah tuh yang paling hebat, yang top, yang tahu segalanya. Serahin dah sama Allah. Gitu ya, serahin aja sama Allah. Jangan ngoyo, jangan maksa. Berharap boleh, tapi jangan memaksa dan jangan mengatur Allah Subhanahu wa taala. Itu cara berpasrahnya. Serahin aja sama Allah. Biar adem, biar tentrem. Tenang. Itu, jangan dilawan takdir mah. Orang aja diurut kalau dilawan sakit. Orang diurut nih di sini. Kalau kita yang neken sakit makin dipencet juga. Tapi kalau kitanya lemesin, kendorin, refleksi, kadang ngantuk tidur. Tapi kalau kita udah sakit kitanya ngelawan, kayak orang mau disuntik, kita ngelawan, itu kenceng uratnya. Ya, maka dari itu kendorin urat hati, jiwa kita kendorin, kitanya juga jangan maksa. Itu makna pasrah. Pasrah aja, jangan maksa. Gitu, bukan pasrah kita memaksa, enggak. Lagi? Ada? Lagi enggak? Tunggu. Enggak, ya udah ya. Ini terus di masa lalu mungkin ada barang-barang yang makan menjadi darah daging kita yang haram, baik itu haram dari jenisnya atau haram dari cara mendapatkannya. Ya. Itu udah jadi darah daging kita nih, gimana? Katanya kalau barang haram silakan menjilat dengan ludah. Sementara bagaimana kita tobatnya? Cara mentobati barang haram yang sudah kemakan atau sudah konsumsi. Pertama, karena barang ini kaitannya dengan orang, dengan adami, kita minta istihlal, minta halal. Kalau tahu, misalkan dulu beli permen 2 ngambilnya 5, atau beli gorengan 5 ngakunya 1, darmaji, ya dahar 5 ngaku hiji. Nah, macam-macam lah yang kita itu mah politik ya orang nakal dah. Gimana caranya biar akal-akalan ini, cara mentobatinya datengin minta halal dulu. Saya makan gorengan di sini belum bayar atau ngambil 3 ini, minta redonya ya. Kalau kita ini bayar, saya bayar tuh, saya ganti rugi dulu, minta halal ya, saya ikhlasin. Misal kata yang punya, enak itu cara tobatnya. Kalau ada orangnya, kita minta halal sama orangnya. Kalau nggak ada gimana, orang yang sudah meninggal, ahli warisnya minta redo ke ahli waris. Dulu emak kan dagang di sini, saya sering nongkrong, sering makan. Kadang-kadang saya makannya banyak, bayarnya cuma bayar berapa biji doang. Saya minta halal, apa saya ganti rugi? Kalau saya ganti rugi nih, saya bayar yang dulu. Gitu, syukur-syukur menghalalin.
Misalkan enggak, harus bayar, pantesan dagangan mas saya rugi mulu. Ya udah tuh bayar. Jangan malah berantem. Kan gue minta maaf, itu malah berantem, malah jadi itu. Bukan begitu. Kita ngendor. Mau dia apa, kita turutin. Oh, maunya bayar, bayar. Oh ya udah, yang mudah-mudah. Ya udah, alhamdulillah. Jangan sampai di darah kita ada sesuatu yang haram, yang tidak diridhoin sama Allah. Kalau nggak ketemu, ya di mana tinggalnya? Dia udah pulang kampung, dulu kampungnya di mana? Kita sedekahkan, pahalanya kirim buat yang jual. Tapi kalau ada, mau upaya dulu nyari. Kalau pengen tobat, pengen tobat. Kalau ngambil sendal, balikin sendalnya. Ya udah buluk, ganti. Ini udah buluk, dibalikin. Bang, saya ganti. Cara nobatinya minta halal, itu aja. Minta halal pokoknya mah. Kalau nggak ada, kalau atau orangnya diprediksi udah meninggal, udah nggak ada, sodakohin, kemudian pahalanya buat dia. Tapi tetap barang itu ada di dalam darah kita. Kita tetap minta maaf sama Allah Subhanahu Wa Taala, biar mensucikan itu, biar memaafkan. Karena kalau seandainya udah kemakan kan jadi darah, bingung kita mau ngebersihinnya. Bagaimana caranya ya? Minta ridho. Makanya kan sebelum dikuburkan kadang-kadang kata ahli waris, siapa yang punya sangkutan begitu ya? Siapa yang punya utang piutang, datang ngomong, saya ngomong mau dikasih, ya ngomong doang dikasih. Ya. Ngomong ke ahli waris. Tujuannya yaitu nobatin hak-hak Adam. Kalau sangkutannya sama Allah mah, kayak ninggal sholat, ninggal apa, itu mah bisa langsung sama Allah. Tapi kalau yang sama hakul adami, beli busana belum bayar, lunasin. Begitu ya. Terus punya utang, arisan udah habis, dia belum bayar. Bayar. Gitu ya. Apapun yang berkaitan dengan hakul adami, minta halal. Minta halal. Kalau nggak bisa gimana? Diumumin apa? Di medsos. Ya, kalau kita udah niat, mudah-mudahan kalau kita udah niat tobat, mudah-mudahan Allah terima tobat kita. Allah bersihkan, Allah sucikan jiwa raga kita daripada dosa. Tuh, caranya minta halal. Nggak bisa kita langsung istighfar doang. Nggak bisa, harus minta halal. Ya, Allahumma sholli al-Fatihah. Alhamdulillah lil'abdi dzil-fururi wal-fatih fil-umuri wa hafazatil umuri wassalatullah dawama wassalamuhu tamama على ما يجيب ما ولأمرها ختاما وعلى آل الكرام وأصحابك النجوم بقدرة الغرام للعرب والأعجام ربنا اعترفنا بأنك اعترفنا وأننا صرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة تسير كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين رب
فضلا وجودا من لا باكتساب منها بالمصطفى الرسول نعطى بكل سوء بالمصطفى الرسول نعطى بكل سوء بالمصطفى الرسول نعطى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه وعلى الحبيب وآله وصحبه عبادة الصحب والحمد لله بالبال والذات والحمد لله بالبال والذات الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين